Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 16 Agustus tahun 2023 saya akan mengomentari dalam pemilu yang dilihat figur presidennya, bukan banyaknya dukungan partai politik. Dalam Pilpres tahun 2024 ini ada 3 calon presiden, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Sekarang ini banyak partai politik mendukung Ganjar Pranowo, yaitu Partai Gerindra dipimpin Prabowo Subianto, Partai Golongan Karya dan atau Golkar yang dipimpin Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dipimpin Caimin, seluruhnya 5 partai politik. Sedangkan Ganjar Pranowo hanya didukung Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan Anies Baswedan didukung 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kalau melihat dukungan partai politik, lebih banyak mendukung Prabowo Subianto, seakan pasti dipilih rakyat Ganjar Pranowo sebagai presiden RI nanti. Dalam calon presiden yang dilihat rakyat, figur calon presidennya yang kinerjanya baik, jujur, jauh dari korupsi, dan kedekatannya kepada rakyat. Karena hak memilih di tangan rakyat yang bebas dan rahasia masyarakat yang memilih calon presiden tergantung dirinya sendiri yang tidak boleh diketahui orang lain. Bisa saja masyarakat pendukung 5 partai tersebut, termasuk pendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, memilih Ganjar Pranowo dengan alasan elektabilitas Ganjar Pranowo tertinggi dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dilihat dari masa lalunya, yaitu masa lalu Ganjar Pranowo hampir tidak ada yang jelek. Prabowo Subianto, masa lalunya banyak yang tidak terpuji, melakukan penculikan aktivis 98 sampai saat ini katanya belum kembali ke rumahnya. Kematian mahasiswa Trisakti belum ada penyelesaiannya. Penyelesaian hukumnya. Presiden Soeharto mertuanya memecat dari petinggi Pak militer saat itu, dan masih ada yang lainnya. B. Anies Baswedan, selama menjabat Gubernur DKI syarat melakukan perbuatan korupsi, terutama masalah balap mobil Formula E. Dari pelaksananya belum dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya, hingga Pemda DKI mengalami kerugian lebih 1 triliun. Masalah kelebihan bayar 800 juta atas pembelian mobil pemadam kebakaran atau damkar. Masalah bantuan sosial kepada masyarakat lebih 2 triliun tidak dipertanggungjawabkan atau dikorupsi, dan mendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara, dan masih ada yang lainnya. Harapan saya, berdasarkan data tersebut di atas, kemungkinan besar Ganjar Pranowo yang akan dipilih oleh rakyat jadi presiden. Sekarang ini banyak partai politik mendukung Ganjar Pranowo. Dalam Pilpres tahun 2024 ini ada 3 calon presiden, yaitu calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Sekarang ini banyak partai politik mendukung Ganjar Pranowo, yaitu Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto, Partai Golongan Karya atau Golkar yang dipimpin Erlangga Hartarto, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dipimpin Caimin, seluruhnya 5 partai politik. Sedangkan Ganjar Pranowo hanya didukung Partai Persatuan Pembangunan. Sedangkan Anies Baswedan didukung 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera. Kalau melihat dukungan partai politik, lebih banyak mendukung Prabowo Subianto, seakan pasti dipilih rakyat Ganjar Pranowo sebagai presiden nanti. Dalam calon presiden yang dilihat rakyat, figur calon presidennya yang kinerjanya baik, jujur, jauh dari korupsi,
dan kedekatannya kepada rakyat. Karena hak memilih di tangan rakyat yang bebas dan rahasia, masyarakat yang memilih calon presiden tergantung dirinya sendiri yang tidak diketahui oleh orang lain. Bila saja masyarakat pendukung 5 partai tersebut, termasuk pendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, memilih Ganjar Pranowo dengan alasan elektabilitas Ganjar Pranowo tertinggi dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dilihat dari sudut masa lalunya, yaitu masa lalu Ganjar Pranowo baik hampir tidak ada yang jelek. B. Prabowo Subianto. Masa lalunya banyak yang tidak terpuji, melakukan penculikan aktivis 98 yang sampai saat ini katanya belum kembali ke rumahnya. Kematian mahasiswa Trisakti belum ada penyelesaian hukumnya. Presiden Soeharto selaku mertuanya memecahnya dari petinggi militer saat itu, dan masih ada yang lainnya. C. Anies Baswedan. Selama menjabat Gubernur DKI syarat melakukan perbuatan korupsi, terutama masalah balap mobil Formula E dari pelaksananya belum dipertanggungjawabkan penggunaan anggarannya hingga Pemda DKI mengalami kerugian lebih 1 triliun. Masalah kelebihan bayar 800 juta atas pembelian mobil pemadam kebakaran atau damkar. Masalah bantuan sosial kepada masyarakat lebih 2 triliun tidak dipertanggungjawabkan atau dikorupsi, dan beras yang ditimbun di gudang busuk tidak bisa digunakan lagi. Dan pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara, dan masih ada yang lainnya. Harapan saya berdasarkan data tersebut di atas, kemungkinan besar Ganjar Pranowo yang akan dipilih oleh rakyat jadi presiden. Sekian dan terima kasih.